Selamat siang semua. Pertemuan yang kedua dari terakhir pada Jumat ini, kita lanjut tentang masalah yang kemarin yang faktor-faktor. Sekarang kita masuk di pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan yang kemarin itu Ibu sudah saya sampaikan. Tujuan perusahaan tentunya untuk mencapai suatu harapan yang kita harapkan, yaitu keberhasilan. Kemudian yang kemarin juga Ibu sudah bahas sedikit lantas bermasalah HP-nya. Ya, kalau sebentar lagi bermasalah HP ya Ibu mohon maaf. Ya, dan yang jelas yang sering komen itu jelas nilainya sudah dijamin. Baik. Kita lanjut karena tujuan perusahaan kemarin sudah disampaikan. Kita lanjut ke kondisi lingkungan, ekonomi dan sosial politik. Ya, manajemen mempelajari kondisi perekonomian dan politik dalam menyusun perencanaan. Hal ini berguna untuk peramalan berapa biaya anggaran yang ditetapkan. Ya, masalah lingkungan dan ekonomi. Ya, tentunya kita harus perhatikan juga. Salah satu contohnya misalkan waktu jarak tempuh ke lapangan dari rumah ke kantor, tentunya itu diperhatikan tentang kondisi lingkungan. Kemudian kondisi lingkungan menyangkut juga masalah keamanan lingkungan. Amannya bekerja tentunya kita harus perhatikan, jangan sampai tidak aman kalau kita bekerja, ada gangguan-gangguan luar. Begitupun juga masalah hal-hal yang lain tentu perlu diperhatikan, masalah aturan-aturan yang ada di lingkungan-lingkungan tersebut, ya termasuk beberapa aturan, yaitu biasa ada aturan lingkungan, yaitu biasa dari pemerintah setempat. Ya, baik. Kondisi perekonomian yang mempengaruhi seperti inflasi, suku bunga, sedangkan kondisi politik seperti suhu politik, isu keamanan dan pemilihan umum. Ya, ini juga yang masalah suku bunga, ya tentunya perlu diperhatikan. Kalau waktu pada saat kerja suku bunganya ya tinggi atau rendah, kemudian kondisi politiknya bagaimana, jangan sampai terlalu banyak politik, ya tentunya terlalu mempengaruhi juga pekerjaan kalau politiknya terlalu banyak. Kemudian masalah isu keamanan, ya tentang menyangkut masalah pemilihan umum. Biasanya pemilihan itu mempengaruhi juga usaha-usaha kita, ya, sehingga kita harus sesuaikan kondisi yang ada. Kemudian masalah sumber daya, hal yang mengacau kepada suatu keyakinan bahwa tujuan dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia pada perusahaan, yaitu pertama tindakan preventif. Itu tindakan preventif ini mengenai masalah keyakinan bahwa perusahaan dapat mengarahkan atau mengkoordinasikan atau melaksanakan tindakan-tindakan di masa mendatang yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan, yaitu sama dengan menghindari kondisi-kondisi yang merintangi kemajuan. Ya, tentunya semua ini sangat mempengaruhi tentang kita punya pekerjaan. Jadi kita harus hindari hal-hal yang seperti begini, bahwa hal yang demikian tentunya kita menjauhi semua, jangan sampai terjadi, yaitu kondisi-kondisi yang ada merintangi kemajuan pekerjaan kita. Contohnya pengaruh-pengaruh dari luar, bahwa pekerjaan ini akan setidak-tidaknya tidak akan bisa berkembang. Itu tergantung dari kitanya untuk mengelola pekerjaan. Kalau kita bekerja sama dengan baik antara satu dengan yang lain, ya tentunya berhasil pula kita punya pekerjaan. Tentunya mencapai suatu keberhasilan yang kita harapkan semua. Jadi jangan cepat terpengaruh dengan gangguan-gangguan dari luar dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian komunitas ini artinya suatu pengertian atau pengakuan bahwa perubahan yang tidak ada putusnya
dan perkembangan kondisi yang diharapkan akan mengharuskan adanya penilaian-penilaian yang berkesinambungan terhadap tujuan, kendala, dan rencana tindakan. Ya, tentunya suatu masalah tentang masalah penilaian yang kita harapkan, kondisi-kondisi yang ada tentunya menyangkut masalah perkembangan yang ada, yaitulah yang kita ikuti di dalam suatu pekerjaan, tentang kondisi yang ada, kondisi yang bagaimana, kemudian perkembangannya bagaimana, kita harus ikut hal-hal yang demikian. Jangan sampai kita ketinggalan zaman, yaitu untuk menghadapi tujuan-tujuan yang kita harapkan yang akan datang, yaitu tujuan keberhasilan. Kemudian dari kedua pendapat ahli di atas terlihat bahwa adanya kesinambungan antara fungsi dan perencanaan dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melaksanakan suatu perencanaan. Ya, tentunya ya masalah suatu perencanaan, masalah suatu faktor-faktor yang mempengaruhinya nanti tentunya kita harus perhatikan, yaitu dalam melakukan suatu perencanaan. Suatu perencanaan tentunya kita sudah bahas pada awal mulai kita bekerja. Untuk di dalam pekerjaan kita semuanya sudah diberikan tugas masing-masing, yaitu sesuai dengan keahlian atau sesuai dengan bidang kita masing-masing untuk mencapai suatu tujuan yang kita harapkan. Seorang perusahaan tentunya manajernya sudah memberikan tugas masing-masing ya kepada perencana, kepada pengawasan, kepada pengelola, dan kepada pelaksana. Semua kita sudah mempunyai bidang masing-masing atau tugas masing-masing di dalam suatu perusahaan untuk menjalankan tugas kita masing-masing. Kemudian masalah faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dan pelaksanaan, tentunya banyak hal yang mempengaruhinya tersebut ya, termasuk yaitu mengenai masalah monitor, yaitu cara tugas-tugas monitor dan mengevaluasi, yaitu adalah termasuk mempengaruhi pengawasan dan pelaksanaan. Kemudian mengenai manajernya hendaknya mengukur kinerja dibandingkan dengan standar dan harapan yang mereka tetapkan. Ya, tentunya dalam suatu perencanaan tentunya itu kita sudah pahami bahwa di dalam masalah mengevaluasi, memonitor, tentunya ada seorang manajer kita yang sudah memonitor kepada kita, yang sudah mengevaluasi kepada kita pada saat kita bertugas masing-masing, sehingga ada namanya kita harus ada laporan. Kita harus memberikan laporan kepada atasan-atasan kita atau manajer kita. Setelah itu diteruskan ke manajer umum atau manajer yang paling atas, yaitu pimpinan perusahaan. Kemudian pengawasan yang dapat dilakukan agar tujuan yang dapat dicapai sesuai dengan rencana. Ya, itulah sehingga kita mengadakan suatu evaluasi, mengadakan suatu penilaian bahwa agar di dalam perusahaan, agar di dalam pekerjaan kita laksanakan masing-masing bisa mencapai suatu tujuan yang kita harapkan di dalam perencanaan. Kemudian dalam hal ini bisa juga kita mengatakan bahwa terdapat kalau ada hal-hal yang menyimpang dari tindakan-tindakan, segera mungkin harus kita tindaki. Hal-hal artinya tidak sesuai dengan perencanaan, tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Tentunya kita harus imbangi semua di dalam suatu pekerjaan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kita harapkan yang akan datang. Kalau terjadi hal-hal tersebut berarti tentunya kerjasama antara satu dengan yang lain, berarti tidak ada kesepakatan, tidak ada kerjasamanya yang bagus, sehingga biasa sering terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yaitu suatu keberhasilan tidak dicapai.
Nah, semua orang-orang yang bekerja dalam satu perusahaan tentunya dari awalnya kita sudah pahami bahwa kita ingin mencapai suatu tujuan yang kita harapkan agar apa yang kita laksanakan bisa kita kerjakan dengan baik sesuai dengan kemampuan kita di dalam perusahaan. Saya kira sekian materi kita pada siang hari ini. Tinggal tunggu tugasnya pada pertemuan terakhir hari Senin. Ibu akan berikan tugas, yaitu tugas terakhir pada hari Senin tanggal 16. Semoga semua mendapat nilai yang bagus di dalam pelajaran semester 1 ini atau semester ganjil, namun pun kita dalam keadaan pandemi atau COVID-19. Ingat, selalu jaga kesehatan. Ingat 3 hal yang kita harus jaga atau 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya.